Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan semester genap untuk kelas 3. Pada pertemuan pertama kali ini saya akan memaparkan video edukasi terkait materi bab yang pertama di semester genap, yaitu bab 5 yang berjudul Kerajinan untuk Pasar Global. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami, simak dan tonton video ini sampai selesai ya. Saat ini pariwisata menjadi salah satu kegiatan yang berkembang di seluruh dunia karena orang-orang semakin suka berpergian untuk melihat berbagai keunikan dan kekhasan yang berbeda-beda di setiap daerah di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang paling kaya di dunia. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan alam terindah di dunia berdasarkan survei World Economic Forum atau WEF. Kedatangan wisatawan ke daerah-daerah di Indonesia ini memberikan peluang kepada wirausaha kerajinan tentunya ya di Indonesia untuk memproduksi produk-produk kerajinan kreatif yang dapat menarik minat wisatawan asing sehingga produknya dapat berpeluang masuk dalam pasar global. Pada gambar di layar berikut merupakan beberapa produk kerajinan khas Indonesia yang telah mendunia, yaitu kerajinan dari rotan, kemudian tekstil, batik, dan wayang. Agar proses kewirausahaan kerajinan untuk pasar global dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target, perlu dilakukan perencanaan yang baik pula. Oleh karena itu, di sini ada beberapa tahap untuk kewirausahaan kerajinan pada pasar global. Yang pertama adalah perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap 1. Tahap 1 ini meliputi pembentukan organisasi dan pembagian tugas, kemudian menetapkan target dan strategi, membuat jadwal kegiatan, dan menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Tahap kedua yaitu meliputi melakukan produksi, melakukan QC atau quality control. Quality control ini tujuannya adalah untuk memilah mana yang layak dijual dan tidak layak untuk dijual. Kemudian melakukan pengemasan atau packaging dan melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Setelah tahap 1 dan tahap 2 terlaksanakan, maka tahap ketiga adalah dengan melakukan evaluasi kinerja dan keuangan serta penyusunan laporan evaluasi. Jadi tahap ke-1 ini adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahapan perencanaan produk ini disebut juga dengan tahapan Research of Development atau dikenal dengan R&D. Kemudian tahap kedua adalah tahap produksi hingga penjualan. Kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Tahap kedua ini juga disebut dengan production and distribution. Kemudian yang terakhir adalah tahap ketiga. Tahap ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik.
Perencanaan produk untuk pasar global ini harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara tujuan. Jadi si pengusaha, si wirausaha harus mengetahui nih aturan yang berlaku di negara tujuan dia memasarkan, di negara target dia memasarkan produk kerajinannya. Aturan tersebut mencakup yang pertama, standar bahan baku itu sendiri. Jadi bahan bakunya itu harus melewati uji kualitasnya. Kemudian misalkan nih untuk beberapa negara maju, produk bahan baku kerajinan dari kayu ini harus dipastikan tidak berasal dari penebangan liar atau illegal logging. Kemudian dari proses produksinya dan dari pengemasan dan distribusi. Semua ini tentu mempunyai aturan yang berbeda dari setiap negara ya. Wirausahawan yang akan menjangkau pasar global ini harus mempelajari standar dan tata aturan internasional agar dapat mengatur strategi pemasarannya dengan tepat. Jadi si wirausahawan ini harus mengetahui ya, harus mempelajari standar dan aturan di negara sasaran pemasarannya. Berikut adalah ciri-ciri produk kerajinan, baik itu disajikan untuk wisatawan sebagai oleh-oleh maupun produk untuk non-wisatawan. Jika produk kerajinan tersebut untuk wisatawan, itu ciri-cirinya adalah khas daerah, unik, cenderung mengutamakan estetika daripada fungsinya. Kemudian ukuran kecil dan tidak mudah rusak agar mudah dibawa. Kemudian harga tidak terlalu mahal agar dapat membeli lebih banyak. Kemudian untuk produk untuk non-wisatawan itu unik, kemudian cenderung mengutamakan fungsinya, ukuran sesuai standar pengiriman paket, kokoh agar tidak rusak saat pengiriman, dan harga dapat disesuaikan dengan kualitas produknya. Poin B adalah perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Jika wirausaha telah mengetahui sasaran pasarnya serta potensi kerajinan yang terdapat di daerah sasarannya, di tempat mereka melakukan penjualan, sasaran marketnya, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perancangan dan produksi kerajinan. Proses perancangan produk ini diawali dengan pencarian ide. Setelah pencarian ide, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi model dari kerajinan yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Yang pertama adalah mencari ide produk ya dengan curah pendapat. Tahap dari perancangan kerajinan untuk pasar global. Yang dapat dilakukan adalah mencari melalui curah pendapat atau brainstorming yang dilakukan dalam kelompok. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok ini harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Dan di sini anggota diberi kesempatan juga untuk memunculkan ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Ini adalah beberapa pilihan cara pengembangan ide dalam mencari ide produk ini. Yang pertama adalah cara pengembangan ide ke-1, di mana fungsinya itu sama dan konteksnya itu berbeda. Kemudian cara pengembangan ide kedua, bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang variannya dibikin berbeda-beda. Kemudian cara pengembangan ide ketiga, yaitu motifnya sama, tapi ukurannya berbeda. Contohnya baju ya, motifnya sama, namun ukurannya berbeda. Ada ukuran S, M, L, XL seperti itu. Kemudian cara pengembangan ide keempat, yaitu bentuk dan fungsinya sama, namun materialnya berbeda. Contohnya kembali ke baju ya, jadi bajunya itu modelnya sama, fungsinya juga sama untuk dipakai, namun materialnya berbeda, bahannya itu berbeda.
Ada yang bahannya itu lebih panas, ada yang pakai bahan yang lebih dingin, seperti itu. Jadi materialnya aja yang berbeda, tapi bentuk dan fungsinya itu sama. Yang terakhir adalah cara pengembangan ide. Kelima yaitu produk baru atau fungsi baru. Jadi ide yang terakhir ini adalah menemukan produk baru, produk yang belum ada sebelumnya, sehingga bisa menghasilkan produk baru dengan fungsi yang baru. Berikut adalah contoh penggambaran sketsa. Jadi mencari ide kemudian digambarkan di sketsa 2 dimensi seperti contoh pada layar di samping. Selanjutnya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, atau apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini. Contohnya itu misalkan ketika sudah tersusun, sudah terrealisasi ide-ide yang muncul itu, kemudian ada pertimbangan bagaimana cara membuat produk itu dan materialnya itu sudah tepat apa tidak, kemudian alat atau material yang untuk membuat produk dari ide tersebut itu ada apa tidak, memadai apa tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prototyping atau membuat studi model. Adalah dilakukan sketsa produk kerajinan dalam format 3 dimensi. Kalau tadi adalah ketika sudah mendapatkan ide kemudian digambarkan dengan sketsa 2 dimensi seperti di gambar slide sebelumnya ya, ada gambaran sketsa 2 dimensi. Nah, di dalam studi model ini dilakukan penggambaran lagi dengan metode 3 dimensi karena produk kerajinan ini kan bentuknya 3 dimensi ya, seperti itu. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produk kerajinan. Jadi material itu sendiri, material yang memang digunakan untuk produk kerajinan itu sendiri. Atau mungkin alat bantu yang dapat digunakan dalam membuat studi model. Contohnya gunting, cutter, lem selotip, alat pemotong, dan bahan perekat seperti itu. Yang terakhir adalah penentuan desain akhirnya, yaitu penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi ini menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Berikut adalah alur tahapan proses produksi produk kerajinan. Yang pertama adalah menyiapkan bahan bakunya, kemudian pembahanan, pembentukan, kemudian dilakukan perakitan, kemudian finishing, dan jadilah sebuah produk kerajinan. Jadi tahap pembahanan ini adalah tahap mempersiapkan bahan baku yang akan siap diproduksi. Itu namanya tahap pembahanan. Yang kedua adalah setelah pembahanan kemudian dilakukan pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis materialnya, bentuk dasar materialnya, dan bentuk produk yang akan dibuat. Selanjutnya adalah dilakukan perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Kemudian finishing. Yang terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan ke dalam kemasan sebelum di packaging ya. Finishing dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan produk kerajinan. Poin C adalah perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global.
Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi dan biaya promosi. Metode perhitungan harga pokok produksi ini dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama adalah metode full costing dan yang kedua adalah metode variable costing. Metode full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead. Biaya overhead itu seperti biaya tagihan listrik, kemudian biaya lain ya, biaya umum lain seperti itu. Serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Yang kedua adalah metode variable costing. Pendekatan variable costing memisahkan perhitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Kemudian metode penetapan harga jual produk. Metode penetapan harga jual produk secara teori dilakukan dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan permintaan dan penawaran, supply demand approach. Yang kedua adalah pendekatan biaya, cost oriented approach, dan yang ketiga adalah pendekatan pasar atau market approach. Pendekatan permintaan dan penawaran, dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan atau harga equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan biaya. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pasar. Ini merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan terkait materi wirausaha kerajinan untuk pasar global bagian pertama. Nanti saya akan memaparkan lagi pada materi yang sama, bab yang sama di bagian kedua pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.